Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini judulnya adalah sosialisasi keputusan Menteri Sosial nomor 262 tahun 2022 per tanggal 31 Desember tahun 2022 tentang kriteria fakir miskin. Nah, ini sangat penting untuk kita semuanya ketahui, apalagi bagi penerima bantuan sosial dan juga masyarakat umum yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Ya, mungkin saat ini bertanya-tanya, sebenarnya kriteria fakir miskin itu yang seperti apa? Kenapa saya nggak dapat, tapi tetangga saya malah dapat? Jadi pastikan nonton video ini sampai habis ya. Baiklah, jadi sejak keputusan ini berlaku, maka keputusan Menteri Sosial nomor 146/HUK/2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Jadi, yang mana pada tahun 2013 kemarin Menteri Sosial juga pernah mengeluarkan kriteria fakir miskin yang itu sudah dihapus, dan yang berlaku sekarang adalah yang ini, yang per tanggal 31 Desember tahun 2022 pada nomor surat 262. Oke, langsung saja kita bedah isi suratnya seperti apa. Nah, jadi seperti biasanya isi surat itu tidak hanya sedikit ya, ada banyak di sini, yaitu yang pertama menimbang terlebih dahulu, lalu kemudian mengingat, dan selanjutnya di sini di bagian menetapkan. Nah, ini yang paling penting nih, di bagian penetapan Menteri Sosial. Di sini untuk memutuskan keputusan Menteri Sosial tentang kriteria fakir miskin, yang mana yang pertama yaitu menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Jadi untuk mendeteksi awal kriteria fakir miskin, jadi perlu digarisbawahi ya, untuk mendeteksi awal. Ini hanya baru mendeteksi kriteria fakir miskin dengan ketentuan-ketentuan yang akan disampaikan di sini nanti. Jadi itu artinya selanjutnya nanti akan ada lagi dilakukan verifikasi lapangan karena sudah dideteksi sesuai dengan kriteria ini. Lalu kemudian nanti akan dilakukan lagi survei lapangan untuk memastikan apakah orang ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang dimaksud atau tidak. Nah, berikutnya di poin yang kedua yaitu kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari. Dan poin yang ketiga yaitu dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya, lalu bagaimana apabila orang tersebut itu masih ngontrak atau masih numpang dengan orang tuanya? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah tahapan untuk mendeteksi fakir miskin tersebut. Nanti akan dilakukan lagi survei lapangan atau verifikasi namanya. Jadi kalau sesuai dengan pengalaman saya atau hasil dari koordinasi saya dan juga aparat-aparat setempat di wilayah saya, yaitu apabila misalnya nih orang itu belum memiliki rumah dan masih ngontrak, di sana harus dilihat lagi dia itu belum memiliki rumah tapi ngontraknya di rumah yang seperti apa. Karena banyak sekali karyawan-karyawan yang sebenarnya pendapatannya itu bisa dibilang ya lumayan besar ya, karyawan-karyawan perusahaan misalnya, tapi dia memang belum sanggup untuk membangun rumah karena standarnya tinggi. Misalnya dia tidak ingin tinggal di rumah yang seadanya karena dia merasa statusnya itu sudah sebagai karyawan, sehingga dia sementara ngontrak dulu sambil menunggu uangnya terkumpul, barulah kemudian membuat rumah yang bisa dibilang standarnya menengah ke atas. Sehingga rumah yang ia kontrak juga ya bisa dibilang rumah yang menengah ke atas ya, bukan kriteria rumah yang hanya untuk berteduh saja. Jadi ini yang perlu diperhatikan apabila misalnya Anda adalah seorang karyawan contohnya yang mana gajinya itu UMK mungkin atau di atas UMK dan ngontrak di rumah yang bisa dibilang rumah itu ya lumayan bagus atau standar menengah ke atas, maka Anda belum dinyatakan di dalam kriteria fakir miskin yang layak
bantu. Karena yang dimaksud yang belum memiliki rumah ini yaitu betul-betul tidak memiliki rumah dan juga pendapatannya itu juga tidak menentu, sehingga rumah yang ia tempati walaupun mungkin ngontrak, tapi ya bisa dibilang kontrakan yang ia tempati itu hanya cukup untuk berteduh saja, atau kata lainnya ala kadarnya atau sederhana gitu ya, bukan yang standar menengah ke atas. Nah, lalu bagaimana apabila masyarakat tersebut belum juga memiliki rumah tapi masih ngontrak di rumah orang tuanya atau di rumah saudaranya? Nah, di sini perlu diperhatikan juga apa status pekerjaan suaminya atau istrinya, dan dia terlahir dari keluarga yang seperti apa. Apabila keluarganya itu ternyata memiliki aset yang banyak atau dari kalangan aparat desa setempat atau kelurahan setempat, sehingga keluarganya ini yang mungkin baru menikah dan baru memiliki satu orang anak masih numpang di rumah orang tuanya. Dia belum membuat rumah karena memang dia menginginkan standar rumah yang bukan yang sederhana, bukan yang ala kadarnya. Apalagi kalau pekerjaannya itu bisa dibilang ya lumayan bagus juga ya, mendapatkan penghasilan per bulan yang rutin. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan lagi. Tapi apabila Anda misalnya nih pekerjaannya itu masih ala kadarnya, masih belum jelas, lalu kemudian Anda juga dari golongan keluarga yang latar belakangnya itu sederhana, dan rumah yang Anda tumpangi sekarang di rumah orang tua Anda itu sebenarnya juga masih ala kadarnya, sederhana banget, maka Anda tergolong sebagai masyarakat yang termasuk di dalam kriteria fakir miskin. Karena ini sebenarnya banyak kasus-kasus di lapangan, masyarakat itu masih numpang di rumah orang tuanya. Tapi pada saat saya lihat rumah orang tuanya, wow, megah banget ya. Dan bisa dibilang kebutuhan sehari-harinya, walaupun itu bukan rumahnya dia pribadi, masih rumah orang tuanya, tapi kebutuhannya masih terpenuhi dengan sangat baik. Karena dia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang mampu. Hanya saja memang ia belum memiliki rumah, karena rumah yang ia inginkan itu bukanlah rumah yang sederhana. Tapi sebenarnya kalau dia mau tinggal di rumah yang sederhana, bisa saja dia membangun rumah yang sederhana lalu kemudian dia bisa tinggal di situ. Tapi karena seleranya bisa dibilang menengah ke atas, sehingga ia masih memutuskan untuk numpang di rumah orang tuanya. Nah, kalau yang kasusnya seperti ini, itu masih dikategorikan belum termasuk di dalam kriteria fakir miskin. Nah, poin berikutnya ini setelah poin ketiga ya, yang dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin, yang mana artinya warga yang belum memiliki rumah sama sekali dan juga pendapatannya itu masih belum pendapatan yang tetap, dan juga ia masih numpang atau ngontrak di rumah yang ala kadarnya atau yang sederhana. Atau bahkan ada di daerah-daerah luar sana, ia malah hidupnya terlantar, tidak memiliki tempat tinggal sama sekali, tempat untuk ngontrak nggak mampu, dan juga tempat untuk ditumpangi juga nggak ada. Nah, ini yang langsung dikategorikan fakir miskin. Berikutnya di poin keempat, yaitu dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari, maka akan dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi yang pertama, yaitu kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja, jadi kepala rumah tangganya, atau misalnya orangnya sudah janda atau single parent gitu. Yang sebagai kepala keluarganya ini adalah si ibu tersebut, tapi ternyata si ibu ini juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Apalagi kalau yang masih lengkap, masih utuh, yaitu ada suaminya, istrinya, dan juga beberapa anaknya, tapi kepala keluarganya ini yaitu suaminya belum memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan. Lalu kemudian berikutnya, pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir. Nah, saya rasa untuk poin ini cukup jelas ya. Jadi artinya apabila Anda pernah khawatir tidak bisa makan dalam setahun terakhir karena tidak bisa membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, berikutnya di poin C, yaitu pengeluaran atau kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluarannya. Nah, maksudnya di sini pendapatan sehari-hari yang ia dapatkan itu hampir semuanya hanya untuk kebutuhan makan. Jadi untuk membeli yang lain-lainnya, boro-boro untuk fashion atau beli voucher listrik atau beli pulsa handphone, itu nggak bisa kebeli lagi karena semuanya dibelikan untuk kebutuhan makan hari itu juga. Nah, berikutnya di sini di poin D, yaitu tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir. Jadi ini saya rasa cukup jelas di poin ini. Kemudian di poin E, yaitu tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau plesteran.
Nah, untuk poin ini saya rasa juga cukup jelas ya. Kita lanjut di poin berikutnya, yaitu tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu atau kawat, atau papan kayu atau terpal atau kardus, atau tembok tanpa diplester, atau rumbia atau seng. Jadi untuk dinding tempat tinggalnya rumahnya itu sangat sederhana seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya di poin berikutnya, yaitu tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas dan atau sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau ampere atau bukan listrik. Nah, jadi di sini maksudnya apabila Anda memiliki listrik sendiri tapi itu 450 ampere atau watt, maka itu bisa dinyatakan layak atau termasuk di dalam kriteria fakir miskin. Nah, lalu bagaimana apabila orang tersebut itu nyambung listrik dengan tetangganya atau keluarganya? Nah, ini termasuk di dalam kategori ia belum memiliki sumber penerangan sendiri atau listrik sendiri. Jadi ini bisa termasuk di dalam kategori ini. Oke, jadi mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kriteria fakir miskin sesuai dengan keputusan Menteri Sosial yang saat ini diberlakukan, yang mana diterbitkan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dan mulai berlaku sejak hari itu juga. Dan tentunya di tahun ini, tahun 2023 juga ini yang berlaku. Oke, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya tunggu komentarnya di bawah video ini ya. Kita sharing-sharing lagi di kolom komentar mengenai kriteria fakir miskin yang mungkin ditetapkan di daerah Anda, karena sebenarnya tiap daerah juga memiliki kriteria fakir miskinnya sendiri, tergantung dilihat dari kondisi sosialnya yang ada di daerah tersebut dan juga geografis daerah itu sendiri, sehingga mungkin saja di daerah Anda dan juga di daerah saya itu memiliki perbedaan mengenai standar atau kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh daerah. Tapi apa yang saya sampaikan di sini tadi itu adalah ketentuan dari Menteri Sosial, yaitu pusat. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.